Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 5 Juli tahun 2022 ini, saya akan mengomentari ACT sumbangan umat digunakan kepentingan pribadi pengurusnya. Berbagai cara orang untuk mendapat rezeki atau keuntungan besar lewat sumbangan umat. Salah satu organisasi bernama ACT melakukan pengumpulan uang lewat sumbangan umat. Cara yang dilakukan memanfaatkan kejadian yang menyedihkan sehingga orang tertarik untuk memberi sumbangan. Seperti kejadian gunung meletus, lalu dibuat desain grafisnya, gambarnya, orang banyak, korban dimasukkan dalam iklan dengan menyebut nomor rekeningnya kalau ingin menyumbang. Dan setiap peristiwa bisa menerima sumbangan dana sampai 450 juta dan sudah pernah berhasil mengumpulkan dana 7 miliar. Uang hasil sumbangan tersebut digunakan untuk kepentingan pengurusnya, untuk pimpinannya gajinya tiap bulan sebesar 250 juta rupiah, ditambah 3 mobil dinasnya, bawahannya 150 juta, dan bawahannya lagi bergaji antara 30 sampai 80 juta, dan tiap orang mendapat 1 mobil Alphard, dan sudah berlangsung selama 17 tahun. Beritanya sampai diketahui masyarakat umum karena di antara mereka ribut organisasi ACT tersebut. Setelah diketahui perbuatannya, ACT anggota masyarakat sangat kesal. Dikira sumbangannya diberikan kepada korban bencana alam, malah untuk dikasih kepada pengurus ACT sendiri. Sehingga para penyumbang tersebut kesal. Sudah capek-capek menyumbangnya untuk diberikan kepada korban bencana, malah dinikmati oleh pengurusnya ACT tersebut. Perbuatan ACT ini masuk perbuatan kejahatan penipuan, menarik uang dari masyarakat dengan kata-kata bohong. Ancaman hukumannya di atas 3 tahun. Polisi agar segera menangkapnya dan memprosesnya sesuai aturan hukum. Harapan saya, polisi segera menangkap aparat ACT, jangan bertambah banyak korban umat manusia. Bagaimanapun, terutama umat muslim yang memberikan sumbangan tersebut sangat kesal. Mereka sudah capek-capek menyumbang tersebut untuk orang-orang korban bencana alam dan lain sebagainya, malah digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Ini masalah kesedihan ini bisa berbagai macam cara yang mereka lakukan. Bencana alam, banjir bandang, banyak orang yang tenggelam dan lain sebagainya. Kemudian diedit videonya tersebut dimasukkan ke media sosial, dan juga masalah tabrakan juga bisa terjadi semua yang sifatnya menimbulkan kesedihan kepada masyarakat, sehingga masyarakat terdorong hatinya untuk membantu orang yang mengalami kesedihan tersebut. Dengan cara mereka juga melakukannya itu, ia meminta sumbangan dari masyarakat umum. Caranya sumbangan dilakukan yaitu mengedit suatu berita kesedihan, di mana berita kesedihan tersebut dimasukkan ke dalam media sosial, sehingga dieditlah gambar-gambar yang menyedihkan tersebut, sehingga orang-orang tertarik untuk membantunya, sehingga setelah kejadian tersebut dibantulah sesuai dengan, dan jelas juga disebutkan di sana nomor rekeningnya bagi orang yang menyumbang, sehingga orang menyumbangnya ke rekening tersebut. Ternyata semua itu adalah masalah bohong saja. Mereka semua hasil sumbangan tersebut mereka nikmati sendiri, yaitu pernah mereka kalau satu kesedihan bisa mereka mendapat sampai 450 juta rupiah. Dan sudah pernah meraih sampai 7 miliar rupiah. Sangat besar artinya, sangat besar jumlahnya.
dan semua untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Salah satu utama yaitu untuk pimpinannya saja bergaji 250 juta tiap bulan, dan juga difasilitasi 3 mobil Alphard, dan juga bawahannya lagi bergaji 150 juta, dan juga ada difasilitasi juga dengan mobil Alphard, dan paling rendah antara 30 sampai 80 juta, dan difasilitasi mobil Alphard satu setiap orang satu, sehingga uang itu semua untuk mereka nikmati sendiri, sama sekali tidak ada disumbangkan kepada orang yang terkena bencana alam tersebut. Itu hanya alat saja dibuat, sehingga ini merupakan perbuatan penipuan, yaitu dengan rangkaian kata-kata bohong, sehingga orang tertarik untuk menyumbangnya. Setelah mereka mendapat sumbangan tersebut, justru mereka nikmati sendiri, tidak ada sama sekali mereka serahkan kepada lembaga sosial atau kepada orang yang terkena bencana tersebut. Jadi mereka sendiri yang menikmatinya. Jadi harapan saya, polisi segera menangkap aparat ACT, jangan bertambah banyak korban umat manusia. Sekian dan terima kasih.